Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ka dulur-dulur di lembur juga baraya di kota. Gimana sehat? Mudah-mudahan aya dina kawilujengan sadayananya. Kali ini saya ada di depan Taman Sri Baduga ya. Situ bulet air mancur terbesar se-Asia Tenggara yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan nampaknya ini menjadi semacam legacy atau warisan masa pemerintahan Kang Deddy Mulyadi yang monumental. Karena memang ini yang terbesar se-Asia Tenggara ya. Hanya sayang hari ini jarang dibuka karena memang entah apa alasannya pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Ambu Ane Ratna Mustika ini jarang dibuka karena memang biayanya tidak sedikit sih kalau mau buka air mancur ini ya. Dan ini sekarang banyak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda itu dijadikan trek jogging tapi di lingkaran luar sayangnya ya. Kalau dulu semasa saya kuliah dan menjadi aktivis di Purwakarta, dulu kita jogging itu di lingkaran dalam loh gitu, bukan di lingkaran luar. Ini pagarnya pakai pagar malati dan di sela-sela pagar ada patung wayang, ada sopala, ada urat sangka dan lain-lain lah. Karena Kang Deddy Mulyadi itu adalah pecinta kebudayaan, pecinta wayang, sehingga ia memanifestasikan seluruh ide dan gagasan besarnya ke dalam karya-karya pahatan, ke dalam karya-karya nyata yang real gitu. Misalnya ke dalam pagar. Pagar aja, pagar malati ini punya konsepsi dan punya filosofi. Kemudian itu di atas tuh ada bangunan, itu adalah Julang Apak, juga punya konsepsi bangunan-bangunan Sunda khas tradisi. Kemudian cat juga tidak terlalu glamor. Kang Deddy Mulyadi menggunakan dua macam cat itu ya, hanya hitam dan putih, dan menurut saya itu cat yang elegan juga gitu ketika putih dan hitam dipadukan. Dalam sebuah pidato di Subang ketika acara ulang tahun beliau, Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan bahwa karya monumental terbesar dan puncaknya Kang Deddy Mulyadi itu adalah Taman Air Mancur Sri Baduga. Nah ini juga patut kita kupas, kita kaji ya. Maksudnya apa nih gitu? Yang dimaksud dengan karya monumental itu. Baiklah, ketika kita akan bercerita tentang Kang Deddy Mulyadi ya dari awal. Karena saya sendiri sebagai dulu aktivis mahasiswa Purwakarta mengikuti jejak beliau ketika dia memimpin, karena beliau juga adalah aktivis Purwakarta. Pertama, bahwa saat periode pemerintahan yang pertama kita melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi itu begitu konsentrasi menata sumber daya manusia ya, baik di lingkungan Pemkab Purwakarta berupa ASN yang jumlahnya sekian ribu, kemudian para kepala desa, aparat, RT, RW sampai Linmas. Kang Deddy Mulyadi men-trigger para abdi negara untuk melayani rakyatnya itu dengan sepenuh hati. Bahkan di desa dulu tuh kan sering dipungut ya, kalau orang bikin surat keterangan usaha atau orang bikin SKCK, bikin KTP-KK itu suka dipungut. Nah di zaman Kang Deddy Mulyadi semua itu dipangkas. Pokoknya desa harus menggratiskan semua pelayanan kependudukan dan administratif kepada masyarakat. Kemudian secara mentalitas bahwa mental pengabdi itulah yang selalu didorong oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa sebagai abdi negara kita itu adalah pelayan rakyat. Pelayan rakyat itu tentu saja harus mementingkan dan mengedepankan semangat untuk membela kemudian melayani masyarakat. Kemudian dihadapkan juga dalam setiap pelatihan bagaimana manusia Sunda itu punya jati diri, punya karakter yang mencintai lingkungan. Kang Deddy Mulyadi kan selalu memberi contoh ya, memungut sampah dan lain-lain. Itu adalah sentuhan-sentuhan Kang Deddy Mulyadi menyadarkan manusia Purwakarta tentang jati diri Ki Sunda, tentang budaya, tentang karakter, tentang filosofi, bahwa bagaimana kita harus mengamumule dan kembali kepada purwadaksi kita gitu.
Air dirawat, dijaga, tanah jangan dijual, jangan ditugar, jangan ditebang, jangan ditambang. Karena memang semua itu akan mengakibatkan, akan berimpact dan akan feedbacknya tentu negatif lagi kepada kita. Kemudian ASN itu dibawa kerjanya itu full ya Kang Deddy Mulyadi itu. Pokoknya masuk harus pagi, kemudian harus disiplin, tidak boleh hanya kerja asal-asalan, hanya asal bapak senang, hanya laporan, hanya formalitas. Itu di zaman Kang Deddy Mulyadi. Sehingga diantaranya kadang ruas juga dengan kondisi seperti itu. Ada banyak orang yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi dengan cara dan gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi semacam itu ya. Tetapi lambat laun ya akhirnya bisa mengikuti ritme Kang Deddy Mulyadi yang begitu struggle lah gitu. Olahraga apa gitu, pagi bangun pagi dan lain-lain gitu. Turun ke lapangan mengecek selokan, mengecek got, turun ke desa mengecek irigasi, mengurus masyarakat yang sakit harus langsung dibawa, jangan perlambat dibawa ke rumah sakit. Itu semua adalah gerakan-gerakan revolusioner Kang Deddy Mulyadi. Kemudian di fase kedua, setelah bahkan ada struktural, ada kultural ya. Lewat struktural, Kang Deddy Mulyadi menyiapkan generasi anak-anak masa depan Purwakarta itu menjadi hebat. Contohnya lewat lewat peraturan daerah, dia mencoba masuk ke struktur nih. Kalau tadi secara kultur dia membudayakan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas gitu. Kemudian akhirnya perlahan Kang Deddy Mulyadi juga masuk ke sistem, karena apalah artinya kekuasaan ketika tidak dimanfaatkan. Justru kekuasaan itu adalah cara agar kita mampu melakukan perubahan bagi seorang pemimpin secara revolusioner. Dan Kang Deddy Mulyadi itu melihat dan mengambil celah itu ya. Kemudian akhirnya Kang Deddy Mulyadi membuat Perbub ya 69 ya tahun 2016 tentang pendidikan karakter. Kang Deddy Mulyadi mulai menyentuh generasi mungkin 15 atau 20 tahun ke depan yang harus dipersiapkan untuk Purwakarta. Mulai dari mereka apa saja sih pelajaran yang harus dipelajari sama anak-anak di sekolah, itu diatur sedemikian rupa muloknya. Sampai kemudian orang, karena kita itu masyarakat pedesaan, masyarakat Sunda banyaknya, diajarin juga cara bertani, bercocok tanam di sekolah, kemudian turun ke lapangan, kemudian turun ke desa-desa, ke lingkungan di mana kita tinggal. Itu kemudian Kang Deddy Mulyadi lakukan dengan sedemikian rupa ya. Pada akhirnya juga merembet kepada hal-hal yang sifatnya simbolisasi. Simbol bajunya kebaya perempuan, kalau laki-laki pakai pangsi, kepalanya pakai ikat. Di sekolah itu udah biasa ya di Purwakarta. Bahkan waktu itu Bandung saja waktu wali kotanya Ridwan Kamil itu belum melakukan itu, dan mereka akhirnya juga meniru Purwakarta. Setiap hari Rabu kalau tidak salah itu memakai bahasa Sunda dan pakai pakaian adat Sunda ya. Sama di Purwakarta juga ada bahasa ibu ya. Itu setiap hari Rabu kalau pidato, kalau ngomong itu baik pejabat di sekolah, di kantor, di mana-mana itu harus pakai bahasa Sunda ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana Kang Deddy Mulyadi masuk ke sistem gitu. Ada 7 poin atikan ya, dimana orang juga diajarkan untuk berbagi, membawa beras pakai kanyut kundang ke sekolah. Kemudian warga juga disediain wadah-wadah atau dari bambu untuk beas perelek yang bisa dipupul untuk menangani orang-orang yang sakit. Itu penting. Kemudian setelah itu Kang Deddy Mulyadi akhirnya setelah menyiapkan suprastruktur ya, software manusia Purwakarta, akhirnya ia mencoba untuk menata infrastruktur dasar masyarakat, diantaranya salah satunya jalan.
Semua jalan di Purwakarta itu lecir, bersih, kemudian tidak ada yang logak-logak, yang tergenang air, yang terkelupas dan lain-lain. Inilah hebatnya Deddy Mulyadi dengan APBD waktu itu cuma 1,5 triliun, 1 triliun sampai 1, triliun, tapi mampu melecirkan seluruh jalan-jalan di Purwakarta. Sehingga ada istilah gini, kalau ingat Deddy Mulyadi ya ingat jalan lecir. Jadi sudah menjadi branding tersendiri. Kang Deddy Mulyadi itu adalah mampu membuat seluruh infrastruktur jalan di Purwakarta itu lecir. Kemudian saluran-saluran irigasi, air untuk pertanian, untuk persawahan, semuanya itu dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi dan selesai dalam waktu sekian tahun. Kemudian juga Kang Deddy Mulyadi mendesain seluruh arsitektur tata kota Purwakarta ini menjadi estetik, menjadi cantik, menjadi menarik ya. Itu bangunan-bangunan, kemudian taman-taman, banyak taman dibangun, kemudian dihiasi dengan patung-patung yang bernilai historis, walaupun misalnya banyak efeknya juga ya, efek politik, efek lain-lain lah ketika bangun patung dan lain-lain. Padahal Kang Deddy Mulyadi patungnya kan nggak ada yang sembah patung gitu. Ini pagarnya pagar Malati, bangunannya bangunan Julang Apak, kemudian catnya hitam putih, dan itu khas di Purwakarta itu taman-taman ditata dengan bunga-bunga yang cantik dan indah. Dan itu Kang Deddy Mulyadi bikin beberapa taman ya, banyak taman, ada taman pembaharuan, ada tangga cinta, ada taman, ya ini yang terakhir adalah Taman Sri Baduga. Nah, ketika semua infrastruktur dasar itu sudah dibangun dengan baik, jalan-jalan sudah lecir, orang pergi kemanapun dengan bebas, itu bisa tidak menemui hambatan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Kang Deddy Mulyadi mencoba untuk membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memang hebatnya itu selalu berkaitan dengan kebudayaan. Lah Kang Deddy Mulyadi membangun Taman Air Mancur Sri Baduga, taman air mancur terbesar se-Asia Tenggara, yang diantaranya selalu dibuka setiap seminggu sekali. Apa sih sebetulnya impact dan maknanya gitu Taman Air Mancur ini, sehingga dalam sebuah pidato seperti begitu spesial bagi Kang Deddy Mulyadi. Nah, ketika sumber daya manusia sudah dibangun, ketika infrastruktur dasar sudah dibangun, jadi Kang Deddy Mulyadi itu terkonsep ya, dia punya gagasan, punya ide besar, punya kecerdasan untuk memimpin daerah ini dengan gagasan-gagasan besarnya. Kang Deddy Mulyadi bagaimana menghidupkan roda ekonomi, bagaimana setiap keluarga itu punya peningkatan daya beli, punya omsetnya bertambah, para pedagang, para pengrajin, UMKM menjadi hidup. Nah, ini sebetulnya arahnya ke sini. Ketika waktu itu Air Mancur Sri Baduga ini menjadi pusat perhatian warga dunia, banyak orang berbondong-bondong datang ke sini. Apa yang terjadi? Kang Deddy Mulyadi selalu bilang bahwa bagaimana caranya di Purwakarta itu, uang itu setiap minggu berputar di Purwakarta dan tidak lari ke kota. Ini yang menjadi substantif dari cara berpikir ekonomis Kang Deddy Mulyadi, walaupun dia bukan sarjana ekonomi. Bagaimana dia selalu berpikir uang-uang itu berputar di Purwakarta, tidak lari ke kota, tidak lari ke Karawang, ke Subang, ke Jakarta, atau ke Bandung. Kita mafhum lah, biasanya kan akhir pekan itu uang itu pasti berkumpul di mana? Ya pasti di Bandung lah. Orang dari Jakarta saja berakhir pekan di Bandung. Nah, Kang Deddy Mulyadi mencoba untuk bagaimana mengumpulkan valuasi atau nilai uang itu berputar di Purwakarta setiap minggu dalam hitungan dan putaran yang besar. Ketika uang itu banyak beredar di Purwakarta, maka jelas impactnya adalah misalnya penginapan menjadi penuh, kemudian orang yang dagang menjadi laku, para pedagang asyik menjajakan makanan, punya omset, punya tambahan, punya penambahan income, punya pendapatan yang besar. Nah, inilah yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi, bagaimana terjadinya pemberdayaan di sisi ekonomi. Nah, inilah hebatnya Kang Deddy Mulyadi. Tetapi juga sekaligus Kang Deddy Mulyadi sadar betul bahwa yang namanya kesuksesan dari orang itu kan ada lahir dan batin.
Tadi lahirnya adalah secara ekonomi ya, kita punya uang, punya duit buat beli beras, buat memenuhi karbohidrat, protein, nutrisi kehidupan rumah tangga, buat bayar listrik, buat beli susu anak dan lain-lain. Kemudian dari sisi psikologis, dengan menonton rekreasi yang sederhana namun memukau inilah warga Purwakarta itu menjadi bahagia, dan itu selalu dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan untuk bahagia tidak harus mahal. Justru Kang Deddy Mulyadi mencoba sebuah konsep bagaimana membahagiakan orang Purwakarta. Itu salah satunya lewat air Taman Sri Baduga ini ya gitu. Rekreasinya cukup menarik gitu. Orang jajan bisa murah-murah kan di Purwakarta gitu. Ini tontonan ini gratis juga. Inilah kemudian Kang Deddy Mulyadi tidak keliru ketika dia menyampaikan bahwa Taman Sri Baduga adalah puncak pencapaian Kang Deddy Mulyadi dan menjadi semacam legacy ya. Legacy itu warisan, apa yang setiap pemimpin pasti punya legacy yang diwariskan untuk para penerusnya kelak gitu. Nah kemudian contoh Ridwan Kamil, apa sih legacy dia kalau dia turun nanti di bulan September dari jabatan sebagai Gubernur Jabar? Kita juga nggak tahu. Tapi ada juga Kang Ujang Supriyatna dari Universitas Al-Azhar itu pernah bilang ketika dia memaksakan untuk membangun Masjid Al-Jabar dengan total APBD provinsi senilai 1 triliun, kemudian menggunakan sawah, ribuan sawah dipakai untuk membangun Masjid Al-Jabar. Dia menganalisa bahwa mungkin itulah legacy yang ingin di branding, bahwa itulah peninggalan Ridwan Kamil selama ia menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat ya. Gitu, walaupun banyak ditentang, dikritisi, hal yang wajar ya. Tetapi sebagai arsitek tentu dia mencoba untuk meninggalkan sesuatu yang mungkin bisa diingat oleh orang sampai kapanpun. Tetapi sayangnya ya masjid lah ya. Maksudnya bukan sayangnya gimana, tapi kan masjid itu banyak yang ada juga sudah masih pada kosong-kosong. Tetapi ini hanya masjid yang seperti monumen yang hanya untuk orang rekreasi gitu. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga sebetulnya bikin masjid ya, ada Tajuk Gede, cuman dia tidak menjadikan bahwa itu sebagai ikon Purwakarta. Itu hanya pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat, justru pelatihan-pelatihan pertanian untuk bicara tentang pangan itu Kang Deddy Mulyadi di masjid itu ya, di Masjid Tajuk Gede Cilodong. Kemudian kenapa ini selalu ditutup ya, tentang Taman Air Mancur Sri Baduga ini, karena memang mungkin biayanya mahal ya. Sekali tampil itu, sekali operasi itu sekitar 30 atau sampai 50 juta bahkan. Oke, itu salah satunya. Tadi kita sudah bicara bagaimana Kang Deddy Mulyadi, kenapa dia menyebut bahwa Taman Air Mancur Sri Baduga ini sebagai legacy ya bagi penerusnya ya. Dan Kang Deddy Mulyadi sudah secara sistematis dia membuat konsep bagaimana membangun Purwakarta itu, dimulai dengan sumber daya, dengan infrastruktur dasar, dan terakhir dengan bagaimana dia mengembangkan pemberdayaan masyarakat ya secara ekonomi. Karena mau tidak mau ekonomi adalah hal yang sangat urgent bagi masyarakat, supaya bisa berpenghasilan, supaya sejahtera, supaya bisa makan, dan tentu saja dengan adanya Air Mancur Sri Baduga ini supaya bisa bahagia. Tadi tujuannya adalah uang berkumpul, berputar di Purwakarta ya. Oke, paling tidak itu gagasan kenapa selama ini mungkin selalu menjadi penasaran ketika Kang Deddy Mulyadi ngomong bahwa Taman Air Mancur Sri Baduga menjadi yang terbesar dan menjadi puncak dari pencapaian Kang Deddy Mulyadi selama menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode. Definisinya itu ya. Oke, demikian vlog kita kali ini. Ini suka dipakai olahraga ya. Kita banyak tadi yang olahraga, sepeda dan lain-lain.
Sayang sekarang jarang dibuka. Mudah-mudahan nanti ke depan di kepemimpinan baru nih, sebentar lagi akan pemilu, bukan sebentar lagi, setahun lagi kalau pilkada ya. Tapi Ambu Ane Ratna Mustika itu akan habis selesai di bulan September besok 2023 ya. Dan nanti dilanjutkan Purwakarta oleh PLT, oleh pelaksana tugas, dan nanti akan ada pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2024 mendatang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.